Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Johan Chandra Dinata. Sebelum Anda menyimak video ini, jangan lupa dukung channel YouTube Johan Chandra Dinata dengan mengklik tombol subscribe, di like, dan di share. Tak lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda bisa selalu mengikuti video-video terupdate dari channel Johan Chandra Dinata. Apa kabar teman-teman semua yang ada di YouTube ataupun yang ada di manapun saja Anda berada? Semoga pada hari ini semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kali ini masih seputar tentang penipuan PCS di media sosial yang dari hari ke hari bukannya berhenti atau berkurang, malah nampaknya semakin gencar pelaku melakukan aksi-aksi penipuan sampai kepada pemerasan dengan modus video call seks atau VCS. Baru-baru ini, di sekitar di bulan Juni, di laman media merdeka.com ada sebuah berita bahwa ada beberapa tokoh di daerah Pulau Jawa. Saya tidak bisa menyebutkan nama daerahnya. Silakan Anda lihat sendiri di laman merdeka.com. Di sana ada beberapa tokoh yang terjebak oleh penipuan sampai pada pemerasan PCS, dan yang lebih fatalnya adalah salah satu pejabat di daerah Pulau Jawa tersebut akhirnya dipecat karena ada tangkapan layar atau screenshot yang disebarkan sengaja oleh pelaku di media sosial, dan itu tersebar luas sehingga yang bersangkutan korban PCS ini dipecat dari jabatannya. Menurut rekan korban bahwa sangat disayangkan karena korban adalah orang yang baik, selalu bekerja dengan baik, ternyata terjebak dalam tipuan PCS sehingga dia dipecat. Dan menurut informasi dari merdeka.com bahwa merdeka.com sempat berkomunikasi dengan pelaku di akun Facebook Cindy Aulia. Ya, Cindy Aulia itu adalah nama akun Facebook si pelaku yang berhasil dihubungi oleh media merdeka.com dan sempat terjadi komunikasi. Namun akun Cindy Aulia tidak mau menyebutkan identitas yang sebenarnya. Dia hanya menyampaikan bahwa memang dia lakukan ini adalah dengan motif penipuan untuk memeras. Maka ia menawarkan jasa untuk kegiatan PCS, dan sasaran targetnya adalah para tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat publik. Gak tanggung-tanggung ya. Dia sudah berhasil memeras 6 orang tokoh di daerah Jawa, dan masing-masing tokoh sudah mentransfer sejumlah uang sehingga Cindy Aulia ini berhasil meraup uang dengan hasil pemerasan itu puluhan juta. Dan dia pun menyampaikan kepada awak media dari merdeka.com, jika ingin melihat video-video para tokoh ini, dia mempersilahkan
tapi dengan harga 1 juta rupiah untuk per video atau per tokoh. Nah, ini adalah salah satu pelaku yang cukup nekat, ya bukan cukup nekat lagi, dia sudah sangat nekat karena sejauh pemantauan saya kecil sekali kemungkinan kalau video-video seperti itu akan disebar, karena pelaku seyogyanya ya tidak berani, karena dia juga harus membaca hukum ataupun undang-undang yang berlaku di negara kita, dari undang-undang informasi teknologi dan elektronik, dan juga undang-undang pornografi yang apabila itu terjadi maka hukuman berat penjara bagi si akun Sidi Aulia ini sudah menanti Sidi Aulia untuk masuk ke dalam penjara. Maka dari itu saya sangat menyayangkan kenapa bisa sangat senekat ini. Memang dia mengatakan bahwa dia sengaja untuk mencari target para tokoh-tokoh, ada juga tokoh politisi, ada juga para pejabat yang menjadi target dia, karena memang itulah target besar bagi dia, dan dia akan menyebarkan karena dia benci pada mereka, karena mereka mengingkari janjinya. Nah, mengingkari janji ini saya tidak tahu, mengingkari janji tidak mentransfer uang lagi, karena nanti sekali dia minta akan minta terus, mungkin saat si pelaku minta lagi sudah tidak dilayani. Apakah itu dikatakan oleh pelaku yang bernama Sidi Aulia ini ingkar janji, atau ingkar janji setelah menjadi pejabat, setelah menjadi tokoh, mereka ingkar janji untuk benar-benar memerhatikan kehidupan masyarakat agar sejahtera? Apakah itu yang dimaksud dengan ingkar janji oleh Sidi Aulia? Saya juga tidak tahu pasti. Nah, bagi pelaku pembuat, penyebar ya video-video pornografi, Anda harus baca dulu undang-undang hukum di negara kita, undang-undang ITE dan undang-undang pornografi. Sangat berat ancaman hukuman Anda dalam penjara. Maka dari itu saya sampaikan. Oke, simak ancaman hukuman dari undang-undang ITE dan undang-undang pornografi berikut ini. Ada sejumlah pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku sextortion. Beberapa di antaranya pasal 27 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Kalau dilihat di Undang-Undang ITE, ada pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan. Ancaman pidananya 6 tahun atau denda 1 miliar. Ada juga pasal 35 soal apabila seseorang membuat dirinya seolah menjadi orang lain, maka akan dikenakan pasal 35. Ancamannya berat, 12 tahun dan dendanya 12 miliar. Selain itu, pelaku juga bisa dijerat Undang-Undang Pornografi. Ancaman hukumannya hingga 12 tahun penjara. Jadi, apabila seseorang membuat, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, dan sebagainya konten yang berisi persenggamaan, kekerasan seksual, atau masturbasi dan ketelanjangan alat kelamin, apalagi pornografi anak, diancam 12 tahun penjara atau denda 250 juta dan paling banyak 6 miliar rupiah. Bagaimana?
Anda siap untuk beradu dengan hukum? Apakah Anda siap untuk berhadapan dengan hukum? Anda siap untuk masuk dalam penjara? Wahai para pelaku-pelaku PCS yang berniat untuk memeras, ya, itu ancaman hukuman Anda yang akan Anda terima jika Anda lakukan ini. Kemudian untuk para masyarakat, terkhusus masyarakat awam yang mudah sekali tertipu, karena masyarakat awam ini lebih banyak dia memikirkan hal-hal tentang kehidupan sehari-hari, urusan yang makan, urusan kehidupan. Mereka jarang sekali untuk memikirkan masalah teknologi, masalah info-info di luar sana yang sebenarnya hal-hal seperti ini juga bisa akan kemungkinan terjadi terhadap diri Anda, kawan-kawan atau saudara-saudara masyarakat kita yang awam, ya. Nah, yang sangat miris lagi adalah para tokoh dan para pejabat publik kok bisa nggak tahu dengan modus-modus seperti ini. Itu yang sangat saya sayangkan. Maka dari itu, seharusnya Anda, para politisi, para pejabat publik lebih tahu dari masyarakat tentang hal-hal seperti ini. Tapi kenapa Anda masih bisa juga terjebak dalam penipuan modus seperti ini? Sangat disayangkan. Saya tahu Anda juga sebenarnya orang baik, tapi karena ini adalah jebakan yang Anda tidak tahu dari semula, tidak tahu sebelumnya. Oke, itu saja pada teman-teman semua. Saya tidak akan henti-hentinya membuat konten ini demi menyelamatkan masyarakat yang mungkin belum tahu akan adanya modus-modus seperti ini. Karena terus terang saja, setiap harinya saya terus menerima laporan dari rekan-rekan yang ada di channel saya. Mereka menyampaikan tentang nasib mereka yang terkena jebakan seperti ini setiap hari. Ini yang membuat saya sangat prihatin. Maka dari itu, dukung terus channel saya agar tetap terus semangat untuk membuat video-video di channel saya ini yang berisi tentang modus-modus penipuan seperti ini, supaya kita bisa sama-sama membantu mempersempit ruang gerak para pelaku dan masyarakat bisa terselamatkan. Lambat laun kita berharap modus-modus seperti ini akan hilang di muka bumi yang kita cintai ini. Dukung channel saya, klik subscribe, di like, kemudian di share videonya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. Salam cerdas dari channel YouTube Johan Chandra Dinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.